Hai semuanya, welcome back to POV POV Politik. Bareng sama aku Elina Inggolan. Dan aku Satyadi. Ya, jadi hari ini ada berita apa nih? Berita apa hari ini? Yang jelas hari ini yang paling lagi rame banget berita soal MBG. MBG. Yes. Jadi MBG ini udah mulai udah lama ya, udah beberapa Iya bulan dong, ya. udah sejak awal kan memang protes. Ini salah satu program yang sangat digaungkan dan mungkin mayoritas masyarakat tahu ya. Yes. Karena ini mungkin jadi alasan utama memilih Ya, Pak Prabowo tanya, dan juga Gibran Pak waktu Prabowo itu. programnya apa? Makan bergizi gratis. Betul. Nah sayangnya hari ini dirilis dari Kompas ya, kayaknya ada berita yang kurang mengenakan dari program MBG ini ya. Dapur MBG di Kalibata berhenti beroperasi usai dana hampir 1 miliar rupiah. Bayangkanlah ya. Itu kenapa tuh berhenti beroperasi? Nah itu dia, karena ya ini ada tunggakan 1 miliar rupiah Ya. Artinya belum dibayar nih gitu ya kan ya sama pemerintah. Menjadi pertanyaan sebenarnya kan ya, kalau menurut Mas Satya gimana melihat kasus ini? Ini kan membuat jadi dugaan publik ya, Yes. terkait dengan bagaimana sih teknis MBG ini, proses produksi makanan dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah ini kan juga bisa dicari tahu ntar yang tutup ini apakah memang dia vendor yang memang langsung direct mendapatkan uangnya dari APBN, atau dia itu dapat dalam tanda kutip sub dari orang yang mendapatkan sebagai vendornya gitu. Nah, ini kan juga sebagai pertanyaan. Nah, itu kan akhirnya bisa membuat bagaimana sebenarnya alurnya itu bagaimana sih MBG gitu. Betul. Karena sekarang kan orang-orang mempertanyakan siapa sih yang masak itu gitu. Karena kan anggarannya dari Badan Gizi. Terus anggarannya ini bagaimana? Karena kan infonya juga tidak ke daerah masing-masing kan, bukan ke Pemda-Pemda gitu. Duitnya memang dari nasional. Ini apakah memang dari nasional langsung direct ke vendor-vendornya atau bagaimana? Nah, jadi ini kalau nggak salah sempat konpres juga ya dia ya. Terkait dengan ini ya, semoga akhirnya si mitranya ini bisa membuka bagaimana sih sebenarnya teknis penyaluran MBG ini dari segi duitnya, karena duitnya juga nggak kecil. Ini APBN sangat besar, hasil dari efisiensinya teman-teman kita ASN yang turut berkorban. Jadi ini ya memang harus dikawal gitu. Jadi terlepas kontroversi apakah masyarakat ini setuju atau tidak dengan program MBG, seenggaknya uang yang dikeluarkan ini harus memang tepat sasaran dan memang benar gitu. Itu dia. Nah ternyata ini ya, setelah kita lihat juga di artikel yang dirilis sama Kompas, penyebabnya adalah terkait dugaan penggelapan dana operasional oleh pihak pengelola dana, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara yang hampir mencapai 1 miliar. Nah, dan karena ini dioperasikan juga ya kan ya, mitranya Yayasan MBN dan SPPG ya kan ya, Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi. Intinya mereka dari awal tuh udah beroperasi ya dengan biaya mandiri dulu gitu. Berarti yang dapat duitnya tuh yayasan itu. Yes, terus betul. Yayasan MBN bermitra dengan ini si vendor ini ya kan ya. Betul. Nah, artinya kan gini, artinya kan dalam arti ada banyak loh ya, banyak pihak gitu ya kan yang nggak langsung dari pemerintah atau melalui BGN langsung ke vendor yang menjalankan langsung. Berarti kan. Duit 10.000 itu ada tangan-tangan lagi. Betul ya kan ya. Ada banyak potensi sebenarnya yang dikhawatirkan terjadi seperti ini gitu ya kan ya. Kekhawatiran masyarakat dari awal. Betul. Infonya juga ya kan ya, Yayasan MBN ini sebenarnya telah menerima dana sebesar 386.500 juta rupiah dari BGN. Itu info dari BGN-nya yang bilang. Dari atau pengakuan dari yayasannya atau. Nah ini kan juga harus diklarifikasi juga nanti. Betul. Dari BGN itu bagaimana gitu. Ini dari kuasa hukumnya sih. Dari kuasa hukumnya vendor dapur MBG ini ya kan ya. Dia bilang kalau sebenarnya Yayasan MBN ini telah menerima dana 386 juta rupiah dari BGN yang menaungi program ini. Nah artinya kan sebenarnya dari BGN kan sudah nih ya kan ya, sudah memberikan gitu ya kan ya. Tapi ternyata di tengah prosedur tersebut terjadilah hal-hal yang kita khawatirkan seperti ini. Jadi kan ini kekhawatiran masyarakat banyak, termasuk bagaimana dulu waktu pembagian MBG itu tentara yang bagikan di kelas gitu. Jadi kan jadi pertanyaan juga gitu. Kenapa tentara yang bagikan gitu? Harusnya kan kalau misal ini nih vendor, berarti kan yang menyuplai kan dari vendornya ke sekolah-sekolah atau gimana teknisnya lah. Tapi kalau sampai waktu itu juga ada tentara, ini bisa dicek aja beritanya, kan ada tentara yang ikut bagi MBG-nya ya di sekolah. Itu apakah tentara yang masak atau gimana? Betul. Nah itu dia tadi, dalam arti kan memang program-program yang menguras banyak sekali anggaran ini kan
perlu menjadi perhatian kita Perhatian, ya. gitu ya kan. Karena hal-hal seperti inilah yang kenapa banyak orang-orang tuh pro kontra lihat MBG Ya, gitu ya kan. betul. Karena ini program yang dananya tidak sedikit dan banyak sekali orang yang terlibat gitu ya kan ya. Sehingga kalau misalkan kita percuma dong bongkar kasus Pertamina, apa korupsi segala macam, kalau MBG ternyata jadi ladang korupsi baru Iya, sama jangan aja sampai seperti bohong. itu. Ya. Ya. Karena balik lagi kita kalau ngomongin soal korupsi dan lain sebagainya sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi Ya. Indonesia sekarang Dan ini. juga semoga ini semakin banyak yang speak up dari mitra-mitra MBG Yes, ini. Semoga yes. ini kan di Jakarta, jadi Betul. semoga tidak hanya di Jakarta ini, yang lain tuh bisa speak up untuk Betul. tidak takut kalau memang dirasa kondisinya sama seperti mitranya Yes, ini. itu dia. Jadi jangan stay silent ya, kalau Ya. bisa ya ungkap aja nggak Iya, masalah. Karena emang ini adalah program unggulan, Iya. program utama bisa dibilang ya Program kan ya utama. dari pemerintah gitu kan. Dan memang sangat perlu pengawasan karena ini yang ikut campur tangan gak sedikit orang Iya, dan iya, dari yang betul. digunakan juga sangat banyak karena hasil efisiensi dari para ASN yang berkorban tuh ya at least ya kan, at least bisa menggerakkan roda perekonomian Ya, gitu loh. betul. Tapi ngomongin roda perekonomian ya kan, dia gerakan roda perekonomian Indonesia. Sebenarnya ada fakta menarik juga Mas Satya ya. Ya. Ini kan kita momentumnya ya, kita belum lama ini hari raya Idul Fitri Lebaran ya kan ya. Tapi sebenarnya ada banyak laporan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia lesu. Ekonomi Indonesia lesu, tingkat mudik itu udah turun ya kan ya, bahkan ada infonya juga itu orang melakukan pinjaman online itu meningkat sangat tinggi menjelang Lebaran kemarin. Ada banyak faktor, ada layoff yang tinggi segala macam dan itu adalah fakta ekonomi kita sekarang gitu ya kan ya. Dan kemarin juga IHSG ya kan dia turun ya kan ya. Ya, dolar juga sempat sampai 17.000 Yes, ya. betul. Paling rendah semenjak reformasi Ya, ya. betul. Paling lemah. Makanya itu. Nah, kondisi perekonomian Indonesia ini juga pastinya tentu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global juga ya kan ya. Ya. Kita tahu lah sekarang lagi perang tarif ya kan ya, perang dagang antara Amerika dan juga China gitu ya kan ya. Dan Indonesia pun di tengah dari kenaikan tarif yang dilakukan sama Amerika ya kan ya, kita memilih jalan negosiasi. Ada berita yang menarik sebenarnya dari guru besar politik, guru besar UI menyebutkan negosiasi Indonesia ke AS soal tarif impor tak akan berhasil. Ya, ya. Nah ini mereka, kalau tanggapan kamu sendiri kira-kira dalam arti nih ya kan ya, soal di tengah perang dagang ini dan kondisi politik Indonesia, kira-kira kita bisa bakal dapat keuntungan yang baik Ya. gak sih dari momentum ini? Kan sebenarnya tarif dari Amerika Presiden Trump itu kan lebih memperlihatkan bargain-nya Amerika. Yes, Sesuai tagline-nya Make America Great Again gitu. Betul. Ya, akhirnya salah satu negara yang mendapatkan dampak adalah Indonesia. betul. Indonesia memilih jalur negosiasi. Infonya kan mendapatkan kesempatan pertama Pertama ya. loh. Ini kan delegasinya yang berangkat ada Pak Menko Perekonomian dan juga yang jelas Ibu ada Sri Mulyani. Menteri Luar Negeri ya. Ini seakan bisa menjadi sebuah dalam tanda kutip pembuktian untuk Menteri Luar Negeri Oh Pak iya, Sugiono yang sebelumnya kan diragukan oleh Betul. ada masyarakat yang meragukan karena sebelumnya menteri-menteri di era Pak SBY, di era Pak Jokowi itu kan diplomat sebelumnya. Betul, Jadi betul. memang orang yang sudah lama berkecimpung di dunia internasional, Betul. di hukum internasional, ekonomi internasional, perdagangan internasional dan sebagainya. Dan Menteri Sugiono ini kan memang bukan diplomat. Mm-mm. Saat itu ada beberapa keraguan dari masyarakat. Nah, ini mungkin salah satu Test case. salah satu momen yang tepat untuk membuktikan bahwa oh ternyata kita punya menteri luar negeri yang keren gitu. Ya, semoga. Ya, jadi kan, ya. harapannya Pak Sugiono ini bisa menjawab keraguan masyarakat gitu. Betul. Tapi memang kalau yang aku pribadi sorot sebenarnya ya, soal perang tarif, perang dagang Amerika dan China kan semakin menguap gitu ya kan ya. Nah sebenarnya Indonesia harusnya memang mengambil posisi lebih tegas. Tadi kita lihat lah ya kan ya hasilnya seperti apa. Karena kan respon Ya. Trump melihat negara-negara yang Iya, kemarin juga rame di salah satu platform media sosial ada video-video yang isinya pabrik di salah satu negara. yes, Ya, dia bercerita bahwa speak up lah ya. speak up bahwa oh, ada brand-brand branded itu ternyata harga Barangnya produksinya dari segini, sini, dari iya. sini, produksinya cuma segini Iya, gitu. iya. Itu kan salah satu bentuk perlawanan juga ya dari Betul. negara itu. Betul. Nah makanya itu. Dan maksudnya Indonesia ini kan juga salah satu negara yang menjadi pabrik produksi dari banyak barang-barang branded lainnya juga loh karena ya. banyak-banyak barang internasional tuh memang pabriknya di Indonesia juga, Betul, sepatu, baju dan betul. sebagainya gitu. Betul. Nah itu. Jadi dalam arti kalau misalkan kita bisa lebih fokus pada potensi dalam negeri kita, harusnya kita tidak perlu khawatir
dan bisa menangani ini seperti halnya Cina menangani masalah Ya, ini gitu betul, loh. Kita betul. sama-sama bangsa yang besar. Kalau kata Ya. Pak Prabowo kita nih bangsa yang besar Ya. gitu ya kan ya. Kita jangan bergantung pada asing dan lain ya. sebagainya gitu. Dan maksudku ini adalah waktunya pembuktian Ya, betul, dong betul. gitu. Kita kalau memang kita bangsa yang besar ya nggak masalah. Harusnya dengan cuman kenaikan berapa persen tuh harusnya kita nggak geger gitu ya Ya, kan ya, ya. nggak khawatir dan justru malah bisa memperbaiki seperti halnya Cina nih. Kenapa Cina begitu siap akhirnya merespon kenaikan tarif ini dengan retaliasi? Artinya dia ngasih tarif balasan gitu ya kan ya. Karena memang dia sudah siap di internal Ya. negaranya. Kemajuan teknologi dia udah disiapin, SDM-nya fokus ke pendidikan dan lain sebagainya gitu. Sehingga menghadapi masalah seperti ini mereka udah punya jaring pengaman gitu loh. Dan yang paling penting mereka mengatasi korupsi dengan baik di negaranya. Kalau hal itu dilakukan juga di Indonesia, harusnya kan kita juga bisa gak harus takut, gak harus Ya, khawatir. ya. Seperti halnya responnya Pak Bahlil bro. Pak Bahlil ini merespon ini dengan sangat amat baik loh nih ya, responnya dari Gimana responnya Pak CNN Bahlil? nih ya. Pak Bahlil bilang gini, Bahlil minta perang dagang tak didramatisir seakan dunia mau berakhir. Waduh, Pak Bahlil. Ini menteri idolanya para netizen ini. Bapak Bahlil. Iya loh. Kalau menurut kamu gimana sih ngelihat apa ya, cara dan pola komunikasi orang-orang di Ya, pemerintahan ya. sekarang? Kalau menurut kamu Memang gimana Mas Satya? Kalau sejak pemerintah Pak Prabowo ya, jadi Mhm. salah satu concernnya ini adalah bagaimana komunikasinya para pejabat Mhm. kepada masyarakat ini dirasa kurang. Dan ini Yes. memang dirasakan oleh banyak masyarakat gitu. Mhm. Jadi malah ketika pemerintah ini harusnya kan bisa memberikan keamanan, kenyamanan, keyakinan kepada masyarakat bahwa apa yang dia lakukan ini benar gitu. Betul, betul. Tapi ini tidak bisa disampaikan kepada masyarakat, malah sering terjadi menantang masyarakat kayak dulu Indonesia gelap, katanya kau Yes. yang gelap Yes. gitu. Dan lain sebagainya, termasuk ada yang kabinet gemoy yang katanya dasmu dan lain sebagainya. Itu kan salah satu pola komunikasi yang kurang baik gitu. Bahkan terakhir yang paling geger adalah soal teror kepala babi, responnya Ya, itu dimasak aja itu gitu. yang menyampaikan adalah Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kepresidenan gitu. Bapak Hasan Hasbi yang menyampaikan katanya dimasak aja gitu. Betul, betul, betul. Dan juga sebelumnya di Twitter, di X itu juga sempat membuat tweet terkait yang RUU TNI itu semacam ofensif ya kepada masyarakat yang mengkritik gitu. Kayak seakan-akan apakah intelektual dan masyarakat ini harus minta maaf gitu. Terkait apa? Terkait Dengan RUU TNI oh, ya. oke. Itu kan katanya kan misinformasi, termasuk Pak Prabowo juga menyampaikan ketika wawancara itu apa RU-nya ngarang-ngarang gitu. Nah, itu Hasan Hasbi ini kan ketika di Twitter tuh sampai dihapus. Berarti kan ini Ada kesalahan. sampai, ada something lah. Sampai tweetnya tuh dihapus yang seakan-akan Yes. menyerang. Makanya kalau bisa pejabat kita itu statementnya jangan seperti menantang atau menyerang masyarakat gitu. Betul. Termasuk Pak Prabowo kemarin yang ramai ketika dia diwawancarai oleh jurnalis gitu. Padahal kalau aku sih harapannya nggak perlulah mengundang jurnalis gitu. Kalau mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat, bikin aja video ngomong ke masyarakat. Iya. Ya banyak lah pemimpin negara lain. Kemarin ketika Pak Prabowo bikin itu ada dari presiden negara, kepala negara dari negara lain itu juga dengan video dia menyampaikan terkait dengan respon terhadap tarif Trump. Yes, Singapura ya kalau nggak salah. Dia menyampaikan ya agar masyarakat ini percaya gitu. Betul. Agar masyarakat tuh merasa memang diajak komunikasi oleh presidennya gitu. Yes. Sedangkan kemarin mengundang para jurnalis dan juga menurutku dari jawabannya Pak Prabowo juga masih kurang ya, dan juga lebih banyak normatif gitu. Betul, aku sepakat kalau soal itu. Dan sering ditanya apa dijawabnya apa gitu. Yes. Kayak kurang gitu. Dan ketika ditanya masalah demo, Pak Prabowo bilang ya demo itu hal biasa gitu. Terus juga bilang ya harus dilihat itu ada yang bayaran gitu. Yes. Kayak semacam gitulah yang disampaikan Pak Prabowo. Kok seakan-akan ofensif menantang masyarakat gitu. Padahal sekarang orang yang demo di depan kantor DPR masih ada yang berkemah itu kan di sana. Sampai sekarang tuh masih ada gitu. Jadi jangan seakan-akan kalau masyarakat berdemo ini ini ada yang bayar dan lain sebagainya. Dan juga kemarin tuh ada yang di Twitter tuh ngefoto. Jadi fotonya orang yang kemah itu ternyata tasnya tas branded tau. Terus langsung digoreng. Emang kenapa kalau orang pakai tas branded gak boleh demo? Betul, harusnya kan kalau tas branded berarti dia gak dibayar. Yes, betul. Karena ada yang bilang berarti bayarnya gede di awal. Tapi yang jelas ini ya, sepakat banget aku terkait dengan pola komunikasi dan lain sebagainya. Kalau tadi Mas Satya bilang ofensif gitu ya kan message-nya ya kan ya. So ada satu terms yang emang lagi rame diomongin di sosial media terkait dengan respon-respon Pak Prabowo di interview kemarin tuh ya, yang menyimpulkan bahwa Pak Prabowo ini rasanya seperti civil phobia gitu ya kan. Dia kayak emang anti sipil, dalam arti ya
tidak mempertimbangkan apa sebenarnya diberikan disampaikan sama masyarakat sipil. Dan maksudku hal ini didukung dengan bagaimana statementnya Hasan Nasbi juga lagi dan lagi ya kan ya. Kalau aku lihat podcast beliau di Total Politik, statement beliau ini bilang kayak gini, kenapa kalau pemerintah nggak boleh menyampaikan pesan dengan lugas gitu ya kan ya, karena dia ngerasa dia mengikuti cara komunikasi Pak Prabowo di masa pemerintahan Pak Prabowo ini komunikasinya lugas gitu ya kan ya. I don't know definisi lugas menurut dia tuh apakah dengan bilang dasmu atau seperti apa, I don't know ya kan, dia nggak menjelaskan itu, tapi dia menjelaskan bahwa ya sekarang pola komunikasinya seperti ini, kita dituntut untuk lebih lugas gitu ya kan ya, menyesuaikan dengan style kepemimpinan Pak Prabowo juga. Dan yang aku tangkap message-nya adalah bahwa dia mengatakan pemerintah harusnya juga bisa dong untuk menepis lah ya kan ya apapun informasi-informasi yang sekiranya emang bertebar di masyarakat tuh tidak tepat dan lain sebagainya. Jangan sampai giliran pemerintah mau nepis kabar tersebut dibilang kita ofensif gitu-gitu ya kan ya, padahal mereka-mereka yang selalu menyecar pemerintah ya kan ya, para opposite dia bilangnya gitu ya kan ya, para oposisi gitu ya kan ya, ya mereka ini adalah memang pembenci aja, mau ada atau enggak teror kepala babi atau kebijakan-kebijakan yang emang gimana-gimana mereka akan tetap membenci dan menghujat pemerintah aja gitu loh. Nah poinnya adalah yang aku tangkap bahwa kalau pola pemikiran kayak gini ada gitu ya kan ya di tubuh pemerintahan, artinya benar kalau pemerintah memang menganggap masyarakat adalah musuh gitu loh, padahal kan enggak. Fungsi utama kita dong harusnya kan ya emang untuk mengawasi ya kan ya, mengkritik kalau emang ada kira-kira yang rasanya ini bukan yang diinginkan sama masyarakat deh gitu loh. Jangan apa-apa kalau orang komentar, kalau orang mengkritik gitu ya kan dibilang oposisi gitu atau anak abah. Dan juga yang aku ingat wawancaranya Pak Prabowo dengan jurnalis tuh ada sesuatu yang Pak Prabowo bilang bahwa kalau IHSG lagi turun semua rame gitu. Tapi kalau IHSG naik semua diam gitu. Ya kita mau apa ya, emang harusnya emang harusnya gitu iya, gitu. Ada gitu. Dong. kayak berarti apakah harus diapresiasi setiap kinerja pemerintah itu harus diapresiasi, padahal ini adalah sebuah kinerja normalnya pemerintah. Apakah harus memang diapresiasi gitu? Betul. Nah tadi itu ya mungkin nggak tahu kenapa ya, cuman mungkin memang beliau merasa ya kayak memang perlulah kita berikan apresiasi juga mungkin kan kita masyarakat memang selalu mengapresiasi hal yang positif dari pemerintah. Betul. Kan memang harus seperti itu, hal-hal positif harus diapresiasi, yang kurang ya kritik gitu, apapun itu gitu. Yes. Tapi yang jelas nih ya kan ya, Hasan Nasbi ini kan kemarin selain tadi karena soal teror kepala babi responnya seperti itu, namanya juga sempat naik lagi karena ada fakta menarik juga yang di spill sama podcastnya Tempo Bocor Alus ya kan. Dia bilang kalau ya Hasan Nasbi ini orangnya Jokowi. Nah gitu ya karena kan. Kalau lihat sejarahnya memang dulu memang dekat dengan Pak Jokowi. Tahun 2012 Pak Jokowi calon gubernur juga salah satu membuat relawan, kumpulan relawan dan sebagainya ya Hasan Nasbi gitu. Dan memang dekat dengan Pak Jokowi gitu. Terus sekarang lagi rame Hasan Nasbi gitu. Apa ini ya memang dibuat rame supaya mungkin Hasan Nasbi ini mau diadu domba ya? Diadu domba atau memang mungkin jadi alat untuk pergantian, atau karena infonya kan memang banyak yang mengecam kalau gantilah Hasan Nasbi gitu. Tapi responnya Hasan Nasbi sih kayak kemarin aku lihat di podcast Total Politik ya, dia ya itu kan hak prerogatifnya Pak Presiden gitu ya kan ya. Tapi mengingat ada kedekatan dalam arti ya kalau sampai di Bocor Alus aja udah cukup belak-belakan bilang Hasan Nasbi orangnya Jokowi, dan belakangan kan memang nama Pak Jokowi kembali santer lagi nih gitu ya kan. Di Indonesia tuh nggak bisa hilang nama Pak Jokowi. Nah itu dia. Apakah masyarakat terlalu sayang nama Pak Jokowi gitu? Sayang, tapi ini isi naiknya. Kenapa kok nggak ngomongin Gibran gitu? Kan wakil presiden Gibran. Iya gitu. sih. Tapi yang diomongin Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi mungkin lebih media darling, atau mungkin Pak Jokowi memang selalu serelevan itu ya sama kondisi kita sekarang. Jadinya ada berita yang memang lagi rame banget soal sekarang ini adalah terkait dengan ijazahnya beliau. Yang rame lagi ya. Yang sampai benar-benar rame sampai ada tim kuasa hukumnya Pak Jokowi berstatement gitu. Kayak bener-bener serius ya. Padahal isu ijazah ini kan udah dari zaman 10 tahun yang lalu udah ada kan isu ijazah palsu Jokowi. Betul. Gitu. Dan kenapa sekarang? Nah maksudku kalau dilihat dari segi politiknya juga ya kan ya, ini sosok yang muncul ke permukaan sebagai kuasa hukumnya kan Yaakob Hasibuan.
Nah, anaknya Otto Hasibuan dan Yakub ini kan memang media darling lah, maksudnya anak-anak Gen Z, netizen-netizen TikTok, Instagram tuh pasti tahu dan mengidolakan gitu ya kan ya si Yakub Hasibuan ini gitu loh. Dan dia tampil sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan isu ijazah ini, yang padahal again ini juga udah lama banget kayak sebenarnya orang udah nggak ngomongin ini, tapi entah kenapa ini tiba-tiba naik gitu. Menurut kamu kenapa kira-kira? Nah, ini juga termasuk juga kemarin kan barengan sama Pak Jokowi jadi turut tergugat terkait orang yang mesan mobil SMK. Oke. Ya. Dan ternyata yang menggugat adalah saudaranya Almas. Si penggugatnya Undang-Undang Pemilu yang membuat Gibran bisa mencalonkan diri. Ya ini kenapa? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa gitu? Sibuk banget ya kayaknya. Iya, kok sibuk banget sama keluarganya Pak Jokowi gitu. Kan si Almas waktu itu kan dia digugatin juga sebagai seorang yang mengagumi Gibran lah. Dia sebagai pemimpin muda dan sebagainya. Ini adiknya malah menggugat tergugat Jokowi terkait SMK, padahal sebenarnya mobil SMK yang dijual konvensional itu kan sebenarnya swasta, bukan mobil nasional ya. Jadi memang programnya swasta. Tapi terlepas dari itu semua, ini ada sebuah pemikiran. Apakah hal-hal ini dinaikkan memang sengaja agar masyarakat ini tidak lupa dengan Pak Jokowi? Untuk membuat Pak Jokowi stay relevan terus. Jadi top of mind-nya masyarakat itu masih Pak Jokowi gitu. Jadi kayak gak hilang gitu. Benar-benar. Dan kemarin juga kan rame lagi karena soal menteri-menteri yang halal bihalal panggilnya kan bos kan ya kan. Hasan Asbi pun juga sempat memberikan respon soal matahari kembar dan lain sebagainya. Kalau aku rasa kunjungan ke rumah Pak Jokowi, Gubernur Jawa Timur kunjungan ke rumah Pak Jokowi kemarin. Oh iya, Bu Hovifah. Beberapa waktu yang lalu. Lintas provinsi. Lintas provinsi sampai rela datang loh. Udah satu romi belum ya kira-kira Bu Hovifah ke rumah Pak Prabowo? Nah, itu nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Berarti lebih penting ke rumah Pak Jokowi mungkin. Ya, banyak lah jadi rujukan. Kan masyarakat juga banyak ke sana kan kemarin lebaran. Iya. Benar sih. Jadi tapi ini sebuah mungkin netizen nanti bisa berkomentar lah gimana, apakah memang ini sengaja dibuat agar Pak Jokowi jadi top of mind-nya masyarakat terus gitu. Tidak pernah hilang. Ada Jokowi gitu. Semuanya selalu membicarakan Jokowi. Sekarang rame ijazah palsu, nanti mungkin rame apa lagi gitu. Biar orang-orang selalu membicarakan Jokowi itu. Mungkin kalau ada engine yang bisa mencari nama Jokowi di masih Twitter, ada itu paling banyak tuh. Yes, benar. Kayaknya karena di Twitter tuh rame banget sih masalah ijazah Jokowi yang diduga palsu dan lain sebagainya gitu. Padahal tuh udah lama banget loh. Kita tidak membahas masalah asli apa enggaknya ya. Kita lebih kayak kenapa sih ini kok isu kok tiba-tiba naik dan dilempar lagi gitu. Dan rame banget gitu. Betul. Apakah memang itu upaya Pak Jokowi untuk selalu ada di hati kita masyarakat, selalu dibicarakan kalau terus? Kalau dilihat di Twitter ya, di X tuh memang ada orang yang kayak bener-bener ini ada nih cerita ya, aku lihat. Dia itu membicarakan mereview masalah ijazahnya Pak Jokowi. Dia tuh bilang dia tuh punya kenal dengan orang yang teman kuliahnya Pak Jokowi dan sebagainya. Terus dia kayak seakan dia awalnya bilang saya nggak membela Pak Jokowi gitu, tapi ini ada temen yang memang orang itu temannya Pak Jokowi gini lah. Terus ya mungkin dia sebagai orang yang menyebarkan informasi lah. Terus orang-orang biasanya netizen kan pinter ya, ternyata dia kader PSI. ya nggak apa-apa lah, terserah memang dia juga gitu. Cuma kan awalnya dia ngomongnya sebagai orang yang kayak orang biasa gitu, kayak POV sebagai orang netral gitu. Tapi ternyata dia kader PSI gitu. Jadi itu adalah banyak indikasi-indikasi apakah memang sebenarnya berita-berita yang sengaja dilemparkan ini adalah tujuannya sangat politis. Kita nggak tahu, tapi kalau menurut kalian gimana? Coba POV-nya kalian gimana? Boleh komen di bawah ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Thank you so much. Nanti kita jumpa lagi di video episode selanjutnya.